Ia mengejar melodi yang menenangkannya, tapi yang ia temukan bukanlah suara, melainkan rahasia yang tak pernah terungkap. Apa yang disembunyikan sang pengamen di balik setiap liriknya? Aroma selalu menjadi bahasa Randy. Ia tidak butuh kata-kata untuk mendeskripsikan emosi, cukup dengan menyusun tetes demi tetes esensi hingga menjadi sebuah narasi. Sebagai pemilik Aroma Karya, sebuah perusahaan parfum yang namanya berkibar di seluruh penjuru negeri, Randy adalah seorang maestro. Ia dikenal dingin, perfeksionis, dan selalu dikelilingi oleh kesempurnaan. Ruangan kerjanya dihiasi kaca-kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Sementara di atas mejanya, botol-botol parfum prototipe berjejer rapi, menunggu untuk diluncurkan ke pasar. Namun, di balik keberhasilan finansial dan kemewahan yang ia ciptakan, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh aroma termahal sekalipun. Hidupnya terasa datar, seperti selembar kertas kosong yang menunggu untuk diberi warna. Pukul 5 sore. Kemacetan ibu kota adalah sebuah ritual harian yang tak terhindarkan. Randy, yang biasanya sabar, kali ini merasa jenuh. Mobil mewah yang ia kendarai berhenti total. Mesinnya tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan mati. Ia menghela napas panjang. Asistennya, Rizal, tidak bisa dihubungi. Dengan terpaksa, Randy keluar dari mobil, menyalakan senter ponselnya, dan membuka kap mesin. Bau oli dan bensin yang menyengat rasa asing bagi indera penciumannya yang terlatih. Ia berusaha mencari tahu masalahnya, namun hasilnya nihil. Sambil menunggu bantuan datang, Randy bersandar di mobilnya. Di seberang jalan, di sudut sebuah gang sempit yang dihiasi lampu temaram, terdengar suara nyanyian. Awalnya hanya samar, tapi perlahan suara itu menjadi lebih jelas dan menggugah. Suara itu begitu jernih, mengalun tanpa instrumen musik, hanya ditemani tepukan lembut pada sebuah gitar tua. Itu bukan suara merdu yang dipoles oleh teknologi studio, melainkan suara yang tulus, penuh dengan luka dan harapan. Randy penasaran. Ia menyeberang jalan, mendekati sumber suara, dan menemukan seorang gadis. Rambutnya diikat sederhana, mengenakan kaos polos yang sedikit lusuh, dan celana jeans yang sobek di bagian lutut. Di depannya, sebuah kotak kardus terbuka berisi beberapa lembar uang kertas dan koin. Gadis itu bernyanyi dengan mata terpejam, seolah-olah seluruh dunianya hanya ada di dalam lagu itu. Randy merasa terhipnotis. Ia tak pernah merasakan aroma seperti ini. Aroma ketulusan. Aroma perjuangan yang wangi. Saat lagu berakhir, Zahra membuka matanya. Ia terkejut melihat seorang pria rapi yang berdiri di depannya. Pakaian Randy yang elegan dan sorot matanya yang tajam membuatnya merasa kecil. Namun, Randy tidak mengalihkan pandangannya. Ia tersenyum tipis. "Suaramu indah sekali," ucap Randy, dengan nada yang jarang ia gunakan. Itu adalah pujian yang tulus. Wajah Zahra memerah. Ia hanya mengangguk canggung dan mengucapkan terima kasih. "Mobil saya mogok," lanjut Randy, menunjuk ke seberang jalan. "Saya tidak tahu harus menunggu sampai kapan." Zahra menoleh, melihat mobil mewah yang teronggok di pinggir jalan. Senyumnya mengembang, menampilkan kerutan di sudut matanya yang lelah. "Kalau begitu, Bapak bisa duduk saja. Anggap saja ini pertunjukan gratis." Randy tersenyum. Tawaran yang sederhana itu terasa lebih hangat daripada secangkir kopi termahal. Ia duduk di trotoar, membiarkan kemewahan statusnya luntur, dan mendengarkan Zahra bernyanyi lagi. Kali ini, Zahra memilih lagu-lagu yang lebih ceria, meskipun liriknya tetap menyentuh. Ia menceritakan tentang mimpinya untuk melihat dunia, tentang keinginan sederhana untuk hidup lebih baik. Waktu berlalu tanpa terasa. Bantuan untuk mobil Randy akhirnya datang. Sebelum pergi, Randy mengeluarkan dompetnya. Ia tidak memberikan uang, melainkan sebuah kartu nama. "Jika kamu butuh sesuatu atau ingin bernyanyi di tempat yang lebih baik, hubungi saya," kata Randy, suaranya pelan dan mantap. Zahra menerima kartu nama itu dengan ragu. "Maaf, Pak, saya tidak butuh belas kasihan." Randy menggeleng. "Ini bukan belas kasihan. Ini sebuah perkenalan. Saya Randy.
Kamu? Zahra, jawab gadis itu. Senang bertemu denganmu, Zahra, ucap Randy sebelum melangkah pergi. Malam itu, Randy pulang ke rumah dengan perasaan aneh. Suara Zahra terus terngiang di telinganya, seolah-olah ia telah menemukan sebuah nada yang hilang. Ia tidak pernah berpikir bahwa di balik kesibukan dan kemewahan yang ia miliki, ada sebuah melodi yang sederhana namun begitu berharga yang menunggu untuk ditemukan. Esok harinya, Randy tidak bisa menahan diri. Ia tidak menghubungi Zahra, ia justru kembali ke sudut gang yang sama, berharap bisa mendengarkan suaranya lagi. Namun, Zahra tidak ada di sana. Gang itu sepi, hanya menyisakan bayangan lampu temaram yang sama. Hati Randy merasa kecewa. Ia melangkah maju, lalu melihat selembar kertas yang terselip di balik sebuah tiang listrik. Kertas itu adalah kartu namanya. Kartu nama yang ia berikan pada Zahra. Randy mengambilnya. Sebuah tulisan tangan yang indah tertera di bagian belakangnya. Terima kasih, Bapak Randy. Tapi, tempat saya bukan di sana. Randy tersenyum. Penolakan itu tidak membuatnya menyerah. Justru memicunya untuk lebih penasaran. Ia tahu ia harus mencari Zahra. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan aroma yang tidak bisa ia ciptakan sendiri. Aroma harapan dan keberanian. Randy tak bisa melupakan tulisan tangan Zahra di belakang kartu namanya. Kalimat sederhana itu, tempat saya bukan di sana, terus terngiang, menantang egonya. Ia, seorang Randy, yang biasa mendapatkan apapun yang ia mau, kini dihadapkan pada penolakan yang tulus. Rasa penasarannya berubah menjadi sebuah dorongan. Ia tidak mencari Zahra di media sosial, atau melacaknya dengan teknologi canggih. Randy kembali ke tempat itu setiap sore, berharap bisa bertemu lagi. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah, melainkan taksi. Ia duduk di kafe terdekat, memesan kopi, dan matanya terus tertuju pada gang tempat ia pertama kali menemukan suara itu. Setelah hampir sepekan menunggu, pada sore yang mendung, ia melihatnya lagi. Zahra duduk di tempat yang sama, dengan gitar tua di pangkuannya. Ia tidak langsung menghampiri. Randy hanya mengamatinya dari jauh, mendengarkan lantunan suara yang kini ia rindukan. Zahra tampak berbeda. Wajahnya tidak secerah saat pertama kali mereka bertemu, ada gurat kelelahan yang lebih kentara. Saat lagu berakhir, Zahra mengambil air minum dari botol plastiknya, dan matanya menangkap siluet Randy di seberang jalan. Ia terkejut, namun kali ini ia tidak memalingkan wajah. Randy berdiri dan menyeberang. "Apa yang membuatmu kembali?" tanya Zahra, suaranya pelan. "Entahlah, mungkin saya kehilangan sesuatu," jawab Randy jujur, sambil tersenyum. "Sebuah melodi." Zahra terdiam, tidak membalas. Randy mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. "Ini bukan uang. Ini tiket konser," ucapnya, menyerahkan 2 lembar tiket. "Konser jazz. Saya pikir kamu akan menyukainya." Zahra menolak. "Saya tidak bisa, Pak Randy. Saya punya pekerjaan." "Pekerjaanmu menunggumu besok," kata Randy, nadanya lembut namun persuasif. "Anggap saja ini sebagai balasan untuk pertunjukan gratis kemarin." Setelah bujukan yang panjang, Zahra akhirnya menerima tiket itu dengan ragu. Ia merasa aneh. Seorang pengusaha sukses mengajaknya ke konser jazz, sebuah dunia yang terasa sejauh langit. Malam harinya, dengan pakaian terbaik yang ia punya, sebuah gaun sederhana yang ia beli di toko bekas, Zahra bertemu Randy. Randy, yang mengenakan setelan jas kasual, menunggunya dengan senyum hangat. Ia melihat Zahra dan matanya berbinar. "Kamu terlihat cantik," katanya, tulus. Konser malam itu mengubah segalanya. Zahra yang biasanya hanya bernyanyi sendiri dengan gitarnya, kini terpapar pada harmoni yang kompleks, improvisasi yang liar, dan panggung yang megah. Ia terhanyut. Randy, yang mengamati reaksi Zahra, merasa bahagia. Ia tidak peduli dengan musisi di panggung. Ia hanya peduli pada kilau di mata Zahra, pada senyum yang merekah. Setelah konser selesai, mereka tidak langsung pulang. Randy mengajaknya ke sebuah kedai kopi kecil yang letaknya tersembunyi.
Di sana, mereka berbagi cerita yang lebih dalam. Randy bercerita tentang bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol, tentang jatuh bangunnya, dan tentang kesepian yang ia rasakan di puncak kesuksesan. Zahra, pada gilirannya, bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya yang terkubur, dan tentang ayahnya yang seorang musisi. Dulu, ayah saya juga seperti saya, cerita Zahra. Tapi, ia gagal. Ia menyalahkan musik atas kegagalannya. Jadi, saya tidak pernah berani bermimpi besar. Musik tidak pernah salah, ucap Randy, suaranya tegas. Yang salah adalah cara kita menghadapinya. Kamu punya bakat. Kamu tidak seharusnya menyia-nyiakannya. Zahra hanya tersenyum getir. Mungkin. Tapi, hidup di jalanan mengajarkan saya untuk realistis. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka menjadi rutin. Randy tidak lagi menanyakan tentang pekerjaan Zahra. Ia hanya ingin menemaninya, menawarinya makan, atau sekadar berbincang di sebuah bangku taman. Randy menemukan bahwa Zahra bukan hanya seorang pengamen. Ia gadis yang cerdas, memiliki pandangan tajam tentang kehidupan, dan memiliki selera humor yang sederhana namun menghangatkan hati. Suatu hari, Randy membawanya ke laboratorium parfumnya. Ini tempat saya menciptakan aroma, kata Randy, menunjukkan ratusan botol berisi esensi. Ini adalah ruang di mana imajinasi menjadi kenyataan. Zahra terkesima. Ia mencium berbagai aroma, dari yang manis hingga yang tajam, dari yang menyegarkan hingga yang misterius. Randy memberinya beberapa strip kertas untuk dicium. Aroma ini adalah dasar dari parfum terbaru saya. Saya ingin mendengarkan pendapatmu. Zahra menciumnya perlahan. Ia tidak bisa mendeskripsikannya dengan istilah-istilah mewah seperti yang biasa Randy dengar dari para pakar. Ini, baunya seperti senja. Ada aroma rumput yang baru dipotong, tapi ada juga sedikit bau tanah basah. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang baik akan datang, ucapnya dengan polos. Mata Randy membulat. Ia belum pernah mendengar deskripsi seakurat dan seindah itu. Ia menyadari, Zahra memiliki kepekaan yang luar biasa. Tidak hanya pada musik, tapi juga pada aroma. Ia melihat Zahra bukan lagi sebagai gadis pengamen, melainkan sebagai sebuah jiwa yang memiliki banyak dimensi. Kedekatan mereka semakin tumbuh, perlahan namun pasti. Sebuah ikatan tak terlihat mulai terjalin, jauh dari sorotan mata publik. Randy menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, bukan pada kesuksesan, melainkan pada kebersamaan yang sederhana. Zahra, di sisi lain, mulai merasa cemas. Ia tahu, dunia yang mereka jalani sangat berbeda. Semakin ia mengenal Randy, semakin ia merasa, ia tidak pantas berada di sisi pria itu. Rasa ketidaklayakan itu mulai menggerogoti hatinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia merasa memiliki seorang teman, seorang pendengar, yang melihatnya lebih dari sekadar gadis pengamen di pinggir jalan. Randy memegang tangannya. Tidak peduli dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana kita akan pergi. Kalimat itu, seperti sebuah janji, membuat Zahra luluh. Ia memutuskan untuk membiarkan hatinya mengambil alih. Meski ia tahu, dunia di luar sana tidak akan pernah mengizinkan dua jiwa yang begitu berbeda untuk bersatu. Hubungan Randy dan Zahra tidak bisa selamanya tersembunyi. Dua dunia yang berbeda ini, yang telah mereka coba satukan secara diam-diam, mulai menimbulkan riak. Randy, yang dikenal sebagai salah satu pengusaha paling eksklusif, tiba-tiba terlihat sering di tempat-tempat yang jauh dari lingkupnya. Ia makan di warung pinggir jalan, duduk di taman kota, dan, yang paling mencolok, seringkali terlihat bersama seorang gadis dengan penampilan sederhana. Media sosial, yang selalu haus akan berita, dengan cepat menangkap anomali ini. Suatu sore, saat Randy baru saja mengantar Zahra pulang, sebuah foto mereka berdua saat sedang tertawa di sebuah kafe sederhana beredar luas. Judul-judul berita daring mulai bermunculan bak jamur di musim hujan. Maestro parfum Randy Arsyad jatuh hati pada pengamen jalanan, cinta beda kasta, kisah dongeng atau pencitraan semata. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahan tersebut.
Sebagian besar meragukan ketulusan Randy dan mencibir Zahra. Zahra melihat semua itu. Ia merasa dunianya runtuh. Nama dan fotonya terpampang di mana-mana, bukan sebagai seorang seniman dengan bakat, melainkan sebagai objek gosip. Ia mulai membaca komentar-komentar yang menyakitkan. Dasar matre, memanfaatkan orang kaya. Randy pasti sedang bosan. Nanti juga dicampakkan, pakaiannya lusuh sekali, tidak cocok dengan Randy. Air mata Zahra mengalir, membasahi layar ponselnya. Ia merasakan kembali semua ketakutan yang ia pendam. Ketakutan bahwa ia tidak cukup baik, tidak layak, dan hanya akan menjadi beban bagi Randy. Puncaknya terjadi saat Randy mengajak Zahra ke acara peluncuran produk parfum terbarunya. Sebuah acara formal yang dihadiri oleh para pebisnis, artis, dan sosialita. Zahra, yang sudah merasa gelisah sejak awal, berusaha tampil percaya diri dengan gaun sederhana yang ia pinjam. Namun, aura di ruangan itu terasa mencekam. Ia merasa seperti alien. Matanya menangkap bisik-bisik dan tatapan-tatapan sinis. Mereka tidak melihatnya sebagai kekasih Randy, melainkan sebagai sebuah kesalahan yang memalukan. Seorang teman lama Randy, Clara, seorang wanita sosialita yang terkenal angkuh, menghampiri mereka. Ia tersenyum, tapi matanya dingin. "Randy, kupikir kau bergurau soal gadis pengamen itu," ucapnya, menatap Zahra dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Tapi, kupikir kau harus tahu, reputasimu adalah segalanya. Kau tidak bisa membawanya ke acara seperti ini. Ia akan merusaknya." Wajah Zahra memucat. Ia ingin lari, bersembunyi di balik Randy, atau menghilang dari tempat itu. Randy merasakan kegelisahan Zahra. Ia menggenggam tangan Zahra erat. "Clara, jaga bicaramu," ucap Randy, suaranya tajam dan penuh peringatan. "Zahra adalah pasanganku, dan aku tidak peduli dengan reputasi yang dibangun di atas kepura-puraan." "Ayolah, Randy," timpal Clara, suaranya mengejek. "Kau bisa mendapatkan siapapun. Jangan buang waktumu pada gadis seperti ini." "Aku tidak membuang waktu. Justru, aku baru saja menemukan apa yang paling berharga," jawab Randy, pandangannya tak goyah. "Dan itu bukan orang sepertimu, yang hanya peduli pada status dan penampilan." Clara tersenyum sinis, lalu pergi meninggalkan mereka. Namun, insiden itu sudah terjadi. Zahra merasa dirinya adalah sumber masalah. Ia menarik tangannya dari genggaman Randy. "Randy, aku harus pergi," bisiknya, suaranya bergetar. Randy menahannya. "Jangan. Kita hadapi ini bersama." "Tidak." Zahra menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengerti. Aku tidak akan pernah cocok di sini. Aku hanya akan menghancurkanmu. Aku harus pergi." Tanpa menunggu balasan dari Randy, Zahra bergegas keluar dari acara. Ia tidak peduli dengan tatapan-tatapan aneh yang ia dapatkan. Ia hanya ingin lari, sejauh mungkin dari dunia Randy yang terlalu terang dan menyilaukan. Ia naik taksi, air matanya tak terbendung. Randy, yang menyusulnya, terlambat. Ia hanya bisa melihat taksi yang membawa Zahra pergi, menembus keramaian malam. Jantungnya terasa sakit. Ia tahu, insiden ini bukan hanya sekadar konflik eksternal, melainkan pukulan telak pada hati Zahra, yang selama ini telah ia coba lindungi. Ia harus menemukan Zahra, membuktikan bahwa cinta mereka tidak akan goyah hanya karena pandangan picik orang lain. Namun, ia tidak tahu bagaimana. Dan untuk pertama kalinya, Randy merasa tidak berdaya. Setelah kejadian di acara peluncuran, Randy tidak bisa berdiam diri. Ia menghubungi Zahra berulang kali, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mengirim pesan teks yang panjang, menjelaskan perasaannya, meminta maaf atas apa yang terjadi, dan memohon agar Zahra tidak meninggalkannya. Namun, pesan-pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Hati Randy terasa hampa. Perusahaannya yang sedang diterpa badai pemberitaan miring tentang hubungannya, kini terasa tidak penting. Yang ia pikirkan hanya Zahra, dan ketakutan bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Zahra, di sisi lain, berada dalam kekacauan emosi. Setelah insiden dengan Clara,
Ia mengunci diri di kamar kontrakannya. Ia tidak bernyanyi, tidak melangkahkan kaki keluar. Ia menatap kosong pada langit-langit, memutar kembali setiap ucapan yang menyakitkan, setiap tatapan merendahkan, dan merasakan kembali rasa malu yang membakar dirinya. Ia tidak membalas pesan Randy bukan karena ia marah, melainkan karena ia merasa tidak punya hak. Ia telah melihat betapa berharganya reputasi Randy. Ia tidak ingin menjadi noda yang merusak semua yang telah Randy bangun. Ia berpikir, dengan menjauh, ia bisa melindungi Randy. Itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk membalas kebaikan Randy. Beberapa hari kemudian, Randy, yang putus asa, memutuskan untuk mendatangi kontrakan Zahra. Ia mengetuk pintu, berulang kali, namun tidak ada jawaban. Suara di balik pintu mengatakan bahwa Zahra tidak ada di dalam. Randy tidak menyerah. Ia duduk di tangga, menunggu. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan tentang senyum Zahra, tawa Zahra, dan suara Zahra. Ia tidak akan pergi sampai ia bisa berbicara dengannya. Ia menyadari, ia tidak bisa hidup tanpa Zahra. Malam itu, setelah menunggu berjam-jam, Randy hampir menyerah. Ia berdiri, bersiap untuk pergi, ketika pintu kontrakan di sebelahnya terbuka. Pemilik kontrakan keluar dan menghampirinya. "Kamu mencari Zahra, ya?" tanyanya. Randy mengangguk cepat. Dia pergi. Nah, sejak kejadian itu, dia merasa tidak enak hati dan memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya di luar kota. Katanya, dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Randy merasa dunia berhenti berputar. Zahra pergi. Tanpa sepatah kata, tanpa pamit. Randy, yang biasanya mampu mengendalikan emosinya, kali ini tak bisa. Ia merasa marah dan sedih pada saat yang bersamaan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zahra. Kali ini ia tidak mengirim pesan. Ia hanya menelepon, berharap keajaiban akan terjadi. Dan keajaiban itu terjadi. Panggilan itu terhubung. "Zahra, ini aku," ucap Randy. Suaranya serak menahan emosi. "Randy," jawab Zahra, suaranya terdengar lemah dan jauh. "Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak menjawab pesanku? Kamu tahu seberapa khawatirnya aku?" tuntut Randy, tidak lagi bisa menahan perasaannya. "Maaf, Randy," kata Zahra, isakannya terdengar samar. "Aku tidak bisa. Kita tidak bisa bersama. Aku akan menghancurkanmu. Lihatlah apa yang sudah terjadi. Semua orang menertawakanmu. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan." Randy meninggikan suaranya. "Aku tidak peduli dengan reputasi atau uang. Yang aku pedulikan adalah kamu. Apakah kamu tidak mengerti? Aku mencintaimu, Zahra. Kamu adalah satu-satunya yang membuat hidupku terasa lengkap. Aku rela kehilangan segalanya demi kamu." Ucapan Randy menghantam Zahra. Ia terdiam. Hatinya luluh. Ia merasakan ketulusan di balik setiap kata Randy. Selama ini, ia pikir ia melindunginya. Tapi ia justru menyakiti Randy. Ia mencintai Randy. Tapi ketakutan dan rasa mindernya terlalu besar. Aku tidak tahu," bisik Zahra. "Aku hanya merasa tidak pantas." "Kamu lebih dari pantas," jawab Randy dengan suara lembut namun tegas. "Kamu pantas mendapatkan segalanya. Kamu punya bakat. Kamu punya hati yang tulus. Tolong, jangan biarkan orang lain merenggut kebahagiaan kita. Aku akan datang ke sana. Kita akan hadapi ini bersama. Kita akan buktikan kepada semua orang bahwa cinta kita nyata. Bukan drama, bukan pencitraan." Zahra terdiam lama, membiarkan kata-kata Randy meresap ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia tidak hanya memiliki sebuah mimpi, tapi juga seorang kekasih yang berjanji akan menjaganya, melindunginya, dan memperjuangkan kebahagiaan mereka. Sebuah janji yang begitu kuat, ia tidak bisa lagi menolaknya. "Baiklah, Randy," bisik Zahra, suaranya penuh haru. "Aku akan menunggumu." Kalimat itu, meskipun singkat, adalah sebuah kemenangan besar. Randy tersenyum. Ia tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai,
Tapi ia tidak akan gentar. Selama ia memiliki Zahra, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan. Ia mengejar sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah jiwa yang utuh. Perjalanan Randy keluar kota terasa seperti napas panjang setelah menahan diri begitu lama. Begitu sampai di depan rumah sederhana Bibi Zahra, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di apartemen mewahnya. Zahra menyambutnya dengan senyum tipis. Wajahnya tampak lebih damai. Mereka duduk di teras, dengan secangkir teh hangat di antara mereka. Tidak ada keramaian, tidak ada sorotan media, hanya suara jangkrik dan percakapan jujur. "Aku minta maaf," ucap Zahra, memulai percakapan. "Aku lari karena aku takut. Aku merasa sudah menghancurkan hidupmu." "Kamu tidak menghancurkan apapun," jawab Randy lembut. Ia memegang tangan Zahra. "Kamu hanya memperlihatkan padaku apa yang paling penting. Dan itu bukan uang atau reputasi." Zahra menatap Randy, matanya berkaca-kaca. "Tapi, kita tidak akan pernah bisa lepas dari pandangan mereka. Dunia kita terlalu berbeda." "Itu yang harus kita buktikan," tegas Randy. "Kita akan hadapi ini bersama. Bukan untuk membungkam mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta kita lebih kuat dari prasangka apapun." Setelah percakapan panjang itu, Zahra merasa bebannya sedikit terangkat. Dukungan Randy terasa seperti fondasi yang kokoh. Mereka berdua kembali ke Jakarta, dan kali ini, mereka memutuskan untuk membangun hubungan mereka di atas fondasi yang lebih kuat. Mereka menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat yang lebih santai, jauh dari sorotan kamera. Mereka mengunjungi pameran seni, menjelajahi pasar buku bekas, dan mendengarkan musik di kafe-kafe kecil yang tersembunyi. Randy mulai memperkenalkan Zahra pada dunia musik yang lebih luas. Ia membawanya ke sebuah studio rekaman untuk menunjukkan bagaimana sebuah lagu diciptakan. Zahra, yang selama ini hanya mengandalkan gitar tua dan suaranya, terkesima melihat kecanggihan alat-alat di sana. Randy juga mengajak Zahra ke konser-konser jazz dan orkestra, memperluas cakrawala musiknya. Di tengah semua itu, Randy menemukan sebuah celah. Suatu sore, saat Randy datang menjemput Zahra, ia melihat sebuah laci kecil di bawah tempat tidurnya terbuka sedikit. Di dalamnya, ada tumpukan kertas berserakan. Randy tidak sengaja melihat judul di salah satu kertas, "Lagu untuk Bintang Jatuh." Ia belum sempat bertanya, saat Zahra tiba-tiba muncul dan menutup laci itu dengan cepat. Wajah Zahra memerah karena panik. "Itu hanya coretan biasa," ucap Zahra, suaranya terdengar cemas. Randy tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya tersenyum dan mengubah topik. Namun, ia tidak bisa menepis rasa penasaran yang muncul. Ia tahu, Zahra menyembunyikan sesuatu. Sebuah rahasia kecil yang ia pendam. Randy dan Zahra kembali duduk di taman, menikmati senja. Randy memberanikan diri untuk bertanya tentang masa lalu Zahra lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. "Kenapa kamu berhenti bermimpi tentang musik?" Zahra terdiam lama. Ia menunduk, memilih ujung bajunya. "Ayahku. Dia seorang musisi. Dia bermimpi besar, tapi dia gagal. Dia kehilangan segalanya. Uang, reputasi, bahkan semangat hidupnya. Dia bilang, musik adalah kutukan. Sejak saat itu, aku takut. Aku takut jika aku bermimpi, aku akan mengalami hal yang sama. Jadi, aku memilih untuk hanya menjadi pengamen, tanpa ambisi, agar tidak ada yang bisa kulenap." Mendengar cerita itu, hati Randy terasa teriris. Ia memahami ketakutan Zahra. Ia tidak lagi melihat Zahra sebagai gadis pengamen, melainkan sebagai seorang seniman yang terluka. Ia menyadari, perjuangan mereka bukan hanya melawan stigma sosial, tapi juga melawan trauma dan ketakutan yang mengakar di dalam diri Zahra. Randy memegang tangan Zahra. "Ayahmu salah, Zahra. Musik bukanlah kutukan. Musik adalah anugerah. Dan kamu memilikinya. Aku tidak peduli jika kamu ingin tetap bernyanyi di jalanan, tapi jangan biarkan rasa takutmu membunuh bakatmu." Zahra menatap mata Randy. Di sana, ia tidak menemukan paksaan, hanya ketulusan dan dukungan.
Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam menghadapi ketakutannya. Randy tidak hanya menawarkan cinta, ia menawarkan keberanian. Namun, Zahra belum siap untuk sepenuhnya membuka diri. Ia masih memegang erat rahasianya, yang terkunci rapi di dalam laci. Ia belum tahu bahwa rahasia itu, pada akhirnya, akan menjadi kunci yang membuka jalan menuju takdir mereka berdua. Kehidupan Randy dan Zahra mulai terasa seperti sebuah simfoni yang harmonis, jauh dari bisingnya dunia luar. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah badai sedang berkumpul. Ada mata-mata yang mengawasi, sebuah niat jahat yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tuan Adit, mantan rekan bisnis Randy yang pernah ia tolak kerjasamanya karena ketidakjujuran, memendam dendam yang membara. Ia melihat hubungan Randy dan Zahra sebagai celah sempurna untuk menghancurkan saingannya. Ia tidak peduli dengan kisah cinta mereka, ia hanya peduli pada kesempatan untuk menjatuhkan Randy. Dengan bantuan jurnalis gosip yang haus akan berita sensasional, Tuan Adit menyebarkan cerita palsu yang jauh lebih kejam dan terencana. Berita-berita itu tidak lagi hanya sekadar gosip ringan. Judul-judulnya berubah menjadi tuduhan serius. Maestro parfum Randy Arsyad diduga manfaatkan gadis pengamen untuk pencitraan bisnis amal, aroma kebohongan di balik kisah cinta beda kasta, pencitraan murahan Randy Arsyad, Zahra hanya alat bisnis. Skandal ini bahkan mengklaim bahwa Randy hanya membantu Zahra untuk menarik simpati publik dan meningkatkan penjualan parfumnya, menjadikannya sebuah kampanye kotor yang kejam. Berita itu meledak di seluruh media, menyebar dengan kecepatan yang tak terkendali. Tidak hanya reputasi Randy yang hancur, tetapi juga Zahra. Masyarakat yang awalnya hanya mencibir, kini mulai mencerca. Mereka menuduh Zahra sebagai gadis murahan yang rela dimanfaatkan demi uang. Komentar-komentar yang sebelumnya menyakitkan, kini menjadi hinaan yang membakar. Dampak dari skandal ini langsung terasa. Beberapa investor Randy mulai ragu dan menarik diri. Kerjasama yang telah disepakati dibatalkan. Perusahaan Randy, Aroma Karya, berada di ambang krisis. Namun, hantaman terberat tidak terasa pada Randy. Pukulan itu mendarat telak pada Zahra. Suatu siang, ia memberanikan diri untuk kembali ke tempat ia biasa mengamen, berharap bisa melupakan sejenak kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Namun, yang ia temukan bukanlah orang-orang yang mengenalnya. Sekelompok orang berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. "Lihat, ini dia gadis yang menjual diri demi uang," teriak salah seorang dari mereka. Sebelum Zahra sempat bereaksi, salah satu wanita di sana menyiramkan air kotor padanya, membuat gaunnya basah dan kotor. "Jangan kotori tempat ini dengan kebusukanmu," bentaknya. Zahra terkejut, terhina, dan merasa sangat malu. Ia tidak membalas. Ia hanya bisa berdiri mematung, sementara air mata mengalir membasahi pipinya yang kotor. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari, semua ketakutannya menjadi kenyataan. Ia bukan hanya tidak pantas untuk Randy, tapi ia juga telah menjadi aib bagi pria yang dicintainya. Ia yakin, ia telah menghancurkan hidup Randy. Pikiran itu, lebih dari segalanya, adalah racun yang mematikan. Zahra merasa tidak ada jalan lain. Ia harus menghilang. Ia harus membiarkan Randy memperbaiki hidupnya tanpa dirinya, tanpa noda yang ia bawa. Ia pulang ke kontrakan dengan air mata yang tak berhenti mengalir, membersihkan dirinya, dan mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia tidak akan lari ke rumah bibinya lagi. Ia akan pergi ke tempat yang lebih jauh, di mana tidak ada yang mengenalnya, di mana Randy tidak akan bisa menemukannya. Dengan tangan gemetar, Zahra mengambil ponselnya. Ia mengetik sebuah pesan untuk Randy, pesan terakhir yang ia rasa bisa ia berikan. Pesan itu sangat singkat, tapi syarat dengan keputusasaan. "Randy, aku minta maaf. Aku tidak bisa menghadapi ini lagi. Aku harus pergi. Lupakan aku, lupakan semua tentang kita. Aku adalah kesalahan dalam hidupmu. Jaga dirimu. Selamat tinggal." Zahra menekan tombol kirim, lalu mematikan ponselnya. Ia mengambil tasnya, memasukkan beberapa barang yang paling penting, dan melangkah keluar dari kontrakan, meninggalkan semua kenangan di belakang.
Ia percaya, ia telah melakukan hal yang benar. Randy, yang baru saja keluar dari pertemuan investornya yang gagal, terkejut melihat pesan itu. Tangannya gemetar saat ia menelepon Zahra, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk yang membuatnya merasa takut. Ia berlari secepat mungkin ke kontrakan Zahra, berharap ia belum terlambat. Namun, yang ia temukan hanyalah pintu yang terkunci rapat dan keheningan yang menyesakan. Zahra telah pergi, membawa serta harapan dan kebahagiaan yang selama ini telah ia bangun. Randy tak bisa bernapas. Ponsel di tangannya terasa berat, seolah-olah seluruh dunia ia telah runtuh. Pesan singkat dari Zahra, yang diakhiri dengan, "Selamat tinggal," menghantamnya lebih keras dari badai skandal apapun. Ia berlari panik, menekan bel pintu kontrakan Zahra berulang kali, tapi tak ada jawaban. Suara tetangga yang keluar dari pintu sebelah mengonfirmasi ketakutannya. Zahra sudah pergi, tanpa meninggalkan jejak. Kaki Randy terasa lemas. Ia bersandar di dinding, membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Perusahaannya ambruk, reputasinya hancur, dan kini, satu-satunya orang yang membuat hidupnya berarti telah meninggalkannya. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang Tuan Adit lakukan, atau bagaimana media menuduhnya. Satu-satunya yang penting baginya adalah Zahra. Ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ia seharusnya melindungi Zahra lebih baik. Ia seharusnya mengantisipasi betapa kejamnya dunia yang ia bawa Zahra ke dalamnya. Ia telah lalai, dan akibatnya begitu menyakitkan. Randy kembali ke apartemennya yang mewah. Ruangan itu, yang biasanya terasa megah, kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia duduk di sofa, menatap kosong pada pemandangan kota di bawahnya. Aroma dari botol-botol parfum prototipe di mejanya terasa hambar. Ia tidak bisa mencium keindahan apapun lagi. Hidupnya, yang dulu begitu teratur dan terencana, kini berantakan, tanpa arah. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan menghubungi semua kenalan Zahra, termasuk bibinya di luar kota. Namun, tak ada yang tahu di mana Zahra berada. Ia seolah-olah menghilang di telan bumi. Di tengah keputusasaan itu, Randy mencoba mencari petunjuk apapun di kamar kontrakan Zahra. Dengan izin pemiliknya, ia memasuki ruangan itu. Kamarnya sangat sederhana, namun terisi oleh kenangan mereka. Ia melihat gitar tua Zahra yang tergeletak di sudut, sebuah bingkai foto yang menunjukkan mereka sedang tertawa di taman, dan sebuah buku catatan kecil yang terselip di bawah bantal. Randy mengambil buku catatan itu. Ia ingat, ini adalah buku yang pernah Zahra buru-buru sembunyikan darinya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman-halaman itu dipenuhi dengan tulisan tangan Zahra yang rapi. Namun, ini bukan sekadar catatan harian. Itu adalah lirik-lirik lagu. Setiap halaman menceritakan sebuah kisah, tentang perjuangan di jalanan, tentang mimpi yang terkubur, tentang ketakutan akan kegagalan, dan, yang paling menghancurkan hati Randy, tentang perasaannya untuk Randy. Randy membaca setiap baris, merasakan setiap emosi yang Zahra tuangkan di sana. Ada lagu tentang bagaimana Randy adalah aroma baru dalam hidupnya, tentang bagaimana ia merasa tidak pantas, dan tentang betapa ia mencintai Randy lebih dari apapun. Randy tak bisa menahan air matanya. Ia tidak hanya menemukan sebuah buku, ia menemukan jiwa Zahra yang sesungguhnya. Zahra bukan hanya seorang pengamen, ia adalah seorang komposer yang luar biasa, seorang pencerita yang menggunakan lirik untuk mengungkapkan perasaannya. Randy menyadari, selama ini ia hanya melihat sebagian dari Zahra. Ia terpesona oleh suaranya, mencintai ketulusannya, tapi ia tidak pernah benar-benar memahami kedalaman bakat yang Zahra miliki. Semua ketakutan Zahra, rasa mindernya, dan keraguannya, semuanya tertulis di sana. Ia tidak bisa membiarkan bakat sebesar ini terkubur. Ia tidak bisa membiarkan Zahra menghilang. Tiba-tiba, sebuah tekad baru muncul dalam diri Randy. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan kisah mereka berakhir seperti ini. Ia tidak akan bersembunyi dari dunia. Ia akan berjuang, bukan hanya untuk membersihkan nama mereka, tapi juga untuk membantu Zahra mewujudkan mimpinya.
Buku catatan kecil itu adalah petunjuknya, dan Randy tahu ia harus mengikuti jejak itu. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki, tidak lagi untuk bisnis, tapi untuk cinta dan impian. Ia akan menemukan Zahra, dan kali ini ia akan membuktikan bahwa cinta mereka bukan hanya mampu bertahan dari badai, tetapi juga menjadi katalisator bagi kebangkitan yang tak terduga. Malam itu, Randy tidak tidur. Ia membaca setiap lirik di buku catatan Zahra, berulang kali, hingga ia hafal di luar kepala. Matanya yang lelah kini dipenuhi oleh tekad. Ia menyadari, Tuan Adit, skandal, dan kehancuran perusahaannya, semua itu tidak ada artinya. Masalahnya yang sesungguhnya bukanlah tentang uang atau reputasi, melainkan tentang kesempatan yang telah ia lewatkan untuk benar-benar melihat dan memahami Zahra. Ia membolak-balik halaman, membaca lirik-lirik yang menceritakan tentang mimpinya yang terkunci, tentang ayahnya, dan tentang perasaannya yang rumit terhadap Randy. Di salah satu halaman, ada sebuah lirik yang berbunyi, "Kau datang bagai melodi baru, dalam senyap yang kuhafal mati. Tapi, aku adalah lagu usang, takut jika iramaku tak lagi berarti." Randy merasakan sakit yang teramat sangat. Selama ini, Zahra merasa dirinya hanyalah lagu usang. Sementara ia, Randy, adalah produser yang seharusnya bisa mengubah melodi itu menjadi karya agung. Pagi harinya, Randy membuat keputusan yang mengejutkan. Ia menghubungi beberapa kolega bisnisnya, bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk mengumumkan rencananya. Ia akan menjual sebagian besar sahamnya di Aroma Karya. Keputusan itu mengejutkan semua orang, termasuk Rizal, asistennya. "Randy, apa yang Anda lakukan? Ini adalah perusahaan yang Anda bangun dari nol," kata Rizal, suaranya penuh kekhawatiran. "Perusahaan bisa dibangun kembali," jawab Randy, pandangannya lurus. "Tapi jiwa yang hilang tidak bisa. Aku akan menggunakan uang ini untuk membersihkan nama Zahra dan membantunya mewujudkan mimpinya." Rizal menatap Randy, melihat ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Anda yakin?" "Sangat yakin," jawab Randy. "Ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua uang ini." Sambil mengurus administrasi penjualan saham, Randy memulai pencarian putus asa untuk menemukan Zahra. Ia menggunakan semua koneksinya, menyewa seorang detektif swasta untuk melacak jejaknya. Petunjuk satu-satunya adalah cerita Zahra tentang kerabatnya di luar kota. Randy menyusuri semua desa kecil di sekitar kota, menunjukkan foto Zahra kepada setiap orang yang ia temui. Ia tidak peduli jika ia terlihat seperti orang gila. Ia hanya peduli untuk menemukan satu-satunya orang yang ia cintai. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Randy hampir menyerah. Ia duduk di sebuah bangku di pinggir jalan, memegang buku catatan Zahra dengan erat. Ia merasa lelah, fisiknya terkuras, namun hatinya menolak untuk menyerah. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang lewat berhenti. "Kamu mencari gadis di foto itu?" tanyanya, suaranya lembut. Randy mendongak, matanya yang lelah berbinar. "Iya, Ibu kenal dia?" "Dia memang tinggal di sini untuk sementara," jawab wanita tua itu. "Tapi dia sangat pendiam, tidak mau bertemu siapapun. Dia bilang dia tidak ingin mengganggu siapapun lagi." Randy bergegas bangkit. "Bisa Ibu tunjukkan di mana rumahnya?" Dengan hati berdebar kencang, Randy melangkah di sepanjang jalan setapak, hingga ia sampai di sebuah rumah kecil dengan halaman yang rimbun. Ia melihat Zahra sedang duduk di teras, memetik gitar dengan mata terpejam, tapi suaranya tak terdengar. Ia hanya memetik senarnya, tanpa menyanyikan lirik. Randy berjalan mendekat. Zahra membuka matanya dan melihat Randy di sana. Wajahnya terkejut, lalu berubah menjadi panik. "Randy, kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang, lupakan aku." Randy tidak peduli. Ia berjalan menghampiri Zahra, lalu berlutut di depannya. Ia mengambil tangan Zahra. "Aku tidak akan pernah melupakanmu," ucapnya, suaranya bergetar. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. "Aku sudah membaca semuanya. Semua lirikmu. Semua ketakutanmu." Wajah Zahra memerah.
bercampur malu dan terkejut. "Randy, itu hanya coretan," bisiknya. "Ini bukan coretan, Zahra," Randy membalas, matanya penuh air mata. "Ini adalah karyamu. Ini adalah jiwamu. Selama ini, aku hanya mencintai suaramu. Tapi kini aku mencintai jiwamu yang tertuang di dalam lirik-lirik ini. Aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi lagi. Aku tidak akan membiarkanmu berpikir bahwa kamu adalah sebuah kesalahan. Kamu adalah anugerah." Zahra tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Di depan matanya, Randy yang ia kenal, pengusaha sukses yang perfeksionis, kini menjadi seorang kekasih yang tulus, yang berani melepaskan segalanya demi dirinya. Di tengah reruntuhan karir Randy dan hatinya yang hancur, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Randy tidak hanya datang untuk memohon ia kembali, tapi untuk memberikan padanya sebuah takdir yang belum pernah ia bayangkan. Setelah pertemuan emosional itu, Randy dan Zahra tidak kembali ke Jakarta dengan terburu-buru. Mereka menghabiskan beberapa hari di sana, di tempat yang tenang, untuk memulihkan diri dan merencanakan masa depan. Randy menunjukkan kepada Zahra bukti-bukti penjualan sahamnya dan menjelaskan rencananya. Ia ingin menggunakan uang itu untuk membersihkan nama mereka dari skandal. Tapi yang lebih penting, ia ingin menggunakannya untuk membantu Zahra menjadi seorang penyanyi. Zahra masih ragu. Ketakutan lama kembali menghantuinya. "Randy, aku tidak bisa. Aku takut akan gagal. Aku takut akan seperti ayahku." Randy memegang tangannya. "Kamu tidak akan gagal, Zahra, karena kali ini, kamu tidak sendirian. Ayahmu tidak memiliki apa yang kamu miliki sekarang. Dia tidak memiliki seseorang yang benar-benar percaya padanya. Aku akan menjadi manajermu, produsermu, pendukung terbesarmu. Aku akan berada di sisimu di setiap langkah." Mendengar kata-kata itu, hati Zahra luluh. Untuk pertama kalinya, ia merasa berani. Ketulusan Randy begitu kuat, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rasa takutnya. Ia mengangguk, air matanya mengalir. "Baiklah, aku akan mencoba." Keputusan itu adalah sebuah babak baru dalam hidup mereka. Mereka kembali ke Jakarta. Randy tidak lagi tinggal di apartemen mewahnya, ia pindah ke sebuah rumah sederhana agar dekat dengan Zahra. Ia mulai bergerak cepat. Dengan koneksi yang ia miliki di dunia bisnis dan hiburan, ia mengatur sebuah pertemuan dengan seorang produser musik terkenal, Tuan Andre, yang juga merupakan seorang kolega lamanya. Randy menjelaskan semuanya kepada Tuan Andre, tentang skandal yang menimpa mereka dan tentang bakat luar biasa Zahra. Tuan Andre, yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk mendengarkan Zahra bernyanyi setelah melihat keyakinan yang terpancar di mata Randy. Di dalam studio rekaman yang megah, Zahra merasa sangat canggung. Ia gemetar. Randy memberinya isyarat, tersenyum, seolah-olah mengatakan, "Kamu bisa." Zahra menarik napas dalam, memejamkan mata, dan mulai menyanyikan salah satu lagu dari buku catatannya. Lirik itu, yang menceritakan perasaannya yang rumit, mengalir keluar dengan suara yang begitu tulus. Tuan Andre duduk diam di ruang kontrol, mendengarkan setiap nada dan kata. Matanya melebar, terkejut. Ia tidak hanya mendengar sebuah suara yang merdu, ia mendengar sebuah jiwa. Suara Zahra begitu mentah, begitu jujur, jauh berbeda dari musik yang biasa ia produseri. Saat lagu berakhir, ruangan menjadi sunyi. Randy menoleh pada Tuan Andre, menunggu reaksinya. Tuan Andre berdiri, pandangannya lurus ke arah Zahra. Ini luar biasa," ucapnya, suaranya dipenuhi kekaguman. Liriknya, melodinya ini adalah sebuah karya seni. Zahra terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapatkan respon seperti itu. Randy tersenyum, bangga. Tuan Andre, dengan semangat yang meluap, langsung membuat rencana. Ia meminta Zahra untuk merekam demo, menggunakan semua lagu yang ada di buku catatannya. "Lagu-lagu ini harus didengar dunia," katanya. "Ini akan menjadi revolusi di industri musik." Zahra akhirnya merasakan apa yang tidak pernah ia bayangkan. Ia bekerja keras, menghabiskan waktu berjam-jam di studio rekaman,
ditemani Randy yang selalu setia berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Randy tidak lagi memikirkan perusahaannya yang hancur, ia hanya fokus pada proyek ini. Ia menggunakan sisa pengaruhnya untuk memasarkan lagu-lagu Zahra, memastikan bahwa setiap orang mendengarnya. Lagu demo Zahra, dengan cepat, menarik perhatian label-label musik ternama. Mereka tidak hanya tertarik pada suaranya, tetapi juga pada kisah di baliknya. Kisah seorang pengamen yang menulis lagu-lagu yang menyentuh hati. Kisah cinta yang melawan segala rintangan. Zahra akhirnya tidak lagi menyembunyikan bakatnya. Dengan dukungan Randy, ia mulai melangkah ke panggung yang lebih besar, membuktikan pada dirinya sendiri dan pada semua orang bahwa ia bukan hanya pengamen, melainkan seorang seniman sejati. Waktu berlalu cepat. Bulan demi bulan, nama Zahra mulai dikenal, tidak lagi sebagai gadis pengamen yang menjadi objek gosip, tetapi sebagai penyanyi penulis lagu yang karyanya menyentuh jutaan hati. Album pertamanya, yang seluruh lagunya diambil dari buku catatan yang ia sembunyikan, meledak di pasaran. Lirik-liriknya, yang jujur dan tulus, menjadi suara bagi banyak orang yang merasa tidak berharga. Randy, yang kini menjadi manajernya, selalu ada di sisinya. Ia mengurus setiap detail, memastikan Zahra terlindungi dari sisi gelap industri musik yang pernah ia kenal. Suatu malam, Zahra berdiri di panggung yang megah. Ribuan orang memadati arena, meneriakkan namanya. Randy mengawasinya dari sisi panggung, matanya dipenuhi kebanggaan. Ia tidak lagi melihat seorang gadis pengamen. Ia melihat seorang superstar yang lahir dari keberanian dan ketulusan. Zahra menatap Randy, tersenyum tulus, dan berkata pada mikrofon, "Lagu ini, untuk seseorang yang menunjukkan padaku bahwa suara tidak hanya bisa didengar, tapi juga bisa dilihat." Lagu itu adalah lagu tentang Randy. Lagu tentang aroma yang menghilang, dan kembali dengan wujud yang berbeda. Saat lagu berakhir, Randy berjalan ke atas panggung, menggenggam tangan Zahra, dan menatapnya penuh cinta. Di mata ribuan penonton, mereka bukan lagi dua orang dari dunia yang berbeda. Mereka adalah satu. Setelah badai berlalu, Randy dan Zahra memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka berdua menikah dalam sebuah upacara sederhana. Pernikahan itu bukan hanya merayakan cinta mereka, tetapi juga menjadi simbol kemenangan atas stigma dan prasangka. Randy tidak lagi peduli dengan karir lamanya. Ia kini fokus pada manajemen Zahra dan pada bisnis barunya yang lebih kecil, yang ia namakan Aroma Jiwa. Kali ini, ia tidak menciptakan aroma berdasarkan tren pasar, tetapi berdasarkan lirik-lirik lagu Zahra. Parfum pertama yang ia ciptakan terinspirasi dari lagu pertama Zahra yang meledak di pasaran, dengan aroma yang perpaduan antara keberanian dan kerentanan. Parfum itu juga menjadi hits. Pada suatu sore, mereka berdua duduk di bangku taman yang sama tempat mereka pertama kali berbincang. Randy memegang tangan Zahra. "Dulu, aku pikir kesuksesan adalah segalanya. Tapi, aku salah. Kamu adalah kesuksesanku yang paling besar." Zahra tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Randy. "Aku tidak akan menjadi apa-apa tanpamu, Randy. Kamu tidak hanya memberiku panggung untuk bernyanyi, tapi kamu juga memberiku keberanian untuk bermimpi." Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang bagaimana cinta sejati dapat mengatasi perbedaan status sosial, tentang bagaimana sebuah bakat tersembunyi dapat ditemukan dan bersinar, dan tentang bagaimana sebuah mimpi yang terkubur dapat bangkit dan menjadi kenyataan. Randy dan Zahra membuktikan bahwa cinta mereka tidak hanya bertahan dari badai, tetapi juga membawa mereka menuju pencapaian yang lebih besar, mengubah takdir mereka, dan menemukan aroma jiwa yang sesungguhnya dalam diri satu sama lain.